Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap baik-baik saja ya. Sebelum kita ke video pembelajaran, yuk bantu Bu Guru mengembangkan channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Video pembelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran pertama. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan menggunakan masker. Jaga jarak ya jika berkelompok. Ingat, corona. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kebudayaan sebagai identitas bangsa, dan sifat-sifat bunyi. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Lalu, apakah itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya disebut dengan gagasan penjelas. 5 cara menemukan gagasan pokok. 1. Bacalah teks secara menyeluruh. 2. Gagasan pokok tersirat dalam setiap kalimat. 3. Gagasan pokok ada pada akhir paragraf. 4. Gagasan pokok ada pada awal paragraf. 5. Gagasan pokok ada pada awal dan akhir paragraf. 1. Bacalah teks secara menyeluruh. Saat membaca teks bacaan, cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama termasuk gagasan pokok atau gagasan pendukung? Perlu diingat bahwa gagasan pokok itu berada pada awal, akhir, awal dan akhir, dan seluruh paragraf. Mari kita membaca tentang teks pawai budaya agar kalian lebih memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Gagasan pokok tersirat dalam setiap kalimat. Berikut adalah contoh dari gagasan pokok yang tersirat dalam setiap kalimat. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan untuk menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dalam paragraf tersebut, terdapat pengulangan kata pawai, sehingga pada teks bacaan ini gagasan pokoknya adalah pawai, karena paragrafnya membahas tentang pawai budaya. 3. Gagasan pokok ada pada akhir paragraf. Berikut contoh paragraf yang memuat tentang gagasan pokok pada akhir paragraf. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Dalam
paragraf ini dibahas tentang budaya Maluku. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir yang dibahas tentang budaya Maluku. Oleh sebab itu, gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf. 4. Gagasan pokok pada awal paragraf. Contoh paragraf yang menunjukkan bahwa gagasan pokok ada pada awal paragraf. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Pada kalimat ini atau pada paragraf ini terdapat ulasan tentang budaya Bali, sehingga budaya Bali merupakan gagasan pokoknya, sedangkan yang lainnya merupakan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. 5. Gagasan pokok ada pada awal dan akhir paragraf. Contoh paragraf yang memuat tentang gagasan pokok berada pada awal dan akhir paragraf. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar, kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Pada paragraf tersebut, gagasan pokok berada pada awal dan akhir paragraf. Karena seperti yang sudah kita baca pada teks pawai budaya tersebut, pawai budaya merupakan gagasan pokok atau judul utama dari bacaan kita. Dan yang kedua adalah tentang keragaman Indonesia yang sangat beragam. Sehingga gagasan utamanya berada pada awal dan akhir paragraf. Dari teks pawai budaya yang kita baca tadi, dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat mengagumkan dan unik. Selain Indonesia itu unik, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut agar kita selalu hidup rukun dengan sesama. Contoh keberagaman yang ada di sekitar kita. 1. Terdapat perbedaan tempat tinggal. 2. Kita berbeda agama, suku, bahasa, bahkan logat. Yang ketiga, contohnya adalah perbedaan secara fisik. Itu pun ada. Ya, contohnya ada yang tubuhnya lebih tinggi, ada yang lebih pendek, ada yang rambutnya lurus, dan ada yang keriting. Dan masih banyak lagi perbedaan lainnya. Namun, perbedaan itu harus kita syukuri agar kita menjadi warga yang harmonis dan rukun. Selain Indonesia kaya akan budaya, tarian, makan khas, Indonesia juga kaya akan alat musik dan tentunya alat musik tersebut dimainkan dengan cara yang beragam pula. Wah, semakin lengkap ya keragaman Indonesia. Lalu, alat musik apa sajakah yang dimainkan secara beragam? Yuk, kita lihat. 1. Alat musik angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. 2. Kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik, seperti gitar. 3. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipukul. 4. Salung. Salung berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Yang kelima, alat musik tifa yang berasal dari Maluku dimainkan dengan cara dipukul. Nah, dari contoh-contoh alat musik tadi dapat kita simpulkan bahwa cara suatu benda menghasilkan bunyi adalah dengan cara ditiup, dipukul, digesekkan, digoyangkan, dipetik, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Setelah kalian melihat contoh-contoh alat musik, sekarang coba cari alat musik yang berada di NTB dan bagaimana cara memainkannya.
Bu Guru tunggu ya. Sekian dari video Bu Guru, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.